Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Sakma Junaidi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentunya sharing ya terkait dengan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan tes SKD CPNS formasi dosen di Kementerian Kemdikbud. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya selama mengikuti tes CPNS khususnya pada tahap seleksi kompetensi dasar atau SKD. Jadi ada beberapa hal yang memang saya persiapkan. Pertama, tentu yang kita harus persiapkan saat sebelum melakukan SKD adalah tentu kita harus memahami aturan main ketika pelaksanaan tes SKD. Baik itu mulai jadwal tes SKD-nya akan dilakukan kapan, kemudian juga passing grade berapa yang harus dicapai, baik itu nilai pada setiap subtes, TKP, kemudian juga TWK dan juga TIU. Itu yang perlu dipahami terkait dengan passing grade. Ketiga, yaitu biasanya saya ketika waktu tes itu sering belajar ya, dalam artian kita merefresh kembali materi apa saja yang sudah kita beli dari bimbel ataupun kita beli e-course terkait dengan persiapan tes SKD. Tentu kalau dari saya persiapannya adalah belajar, terus kedua persiapan kesehatan, yaitu dalam artian kita harus menjaga fisik agar selalu prima. Untuk pada saat SKD memang kebanyakan persiapan yang dilakukan itu adalah persiapan-persiapan pra-tes ya. Pada saat tes ya tinggal mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari dan juga dilatih selama persiapan sebelum tes. Jadi pada saya mengikuti tes SKD itu tentu sebelum lolos di SKD kita harus lolos pada tahap administrasi. Nah, tahap administrasi sudah saya bahas di video selanjutnya, bisa cek di sini. Jadi diberikan waktu 100 menit untuk menjawab 110 soal. Tentu bagaimana cara mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau saya memang persiapan dari waktu itu kurang lebih bimbel sekitar 2-3 bulan sambil bimbel dan juga mengerjakan tryout juga kurang lebih ya setiap hari. Dan satu minggu itu selain setiap hari belajar, dalam satu minggu itu saya mengerjakan 2 tryout dalam satu minggu, dan menjelang tes biasanya satu hari satu tryout, kurang lebih 50 tryout lah seperti itu. Nah, sebenarnya apa saja yang harus dipersiapkan ketika sebelum melakukan tes SKD? Kalau dari saya sih persiapannya dari mulai setelah lolos tahap administrasi, maka tahap selanjutnya adalah mulai cari media belajar. Media belajar di sini itu dalam artian bisa belajar mandiri, bisa belajar lewat bimbel, ataupun belajar lewat tryout maupun belajar lewat media-media yang lain. Tapi kalau saya yang saya lakukan adalah saya langsung cari beberapa referensi, itu bimbel online seputar CPNS yang saya ikuti waktu itu ada beberapa. Pertama saya ikut di teman ASN untuk tryoutnya, saya ambil tryout di teman ASN. Ini kelebihannya kalau dari saya adalah di TKP-nya bahkan banyak model soal TKP dari teman ASN itu yang keluar di tes SKD khususnya untuk formasi dosen Kemdikbud. Kemudian untuk TIU saya waktu itu fokus ke bimbel PF, jadi bimbel dari Pak Francisco di sini. Nah, teman-teman bisa cek bimbelnya di Instagram. Saya gabung waktu itu untuk mengambil online course putar TIU khususnya. Ya, karena memang saya jurusan sosum ya, jadi memang kelemahannya adalah di bagian TIU. Memang, tapi alhamdulillah waktu tes baik TKP, TIU ataupun TWK saya passing grade dan menjadi peringkat 1 pada formasi yang saya lamar. Seperti itu. Nah, untuk persiapannya saya tidak ada persiapan khusus selain belajar. Karena apa, di tes SKD ini memang yang diunggulkan adalah ibaratnya tinggi-tinggian nilai. Jadi yang paling penting mindset saya waktu sebelum tes hingga tes SKD adalah
bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dalam mengerjakan soal yang telah diberikan oleh BKN. Seperti itu. Memang beberapa hal yang mengejutkan di tes CPNS untuk formasi dosen ini, banyak soal-soal yang memang di luar perkiraan, di luar nurul kalau istilahnya orang-orang seperti itu. Kenapa? Khususnya di bagian TWK. TWK-nya full penalaran. Untuk TIU yang saya dapat waktu itu memang ada beberapa bagian yang sulit, terutama pada bagian figural. Itu cukup menguras waktu dan energi, dan figuralnya ini di luar dari beberapa soal yang sudah saya pelajari sebelumnya. Dan yang paling saya merasa cukup unggul dan cukup mudah untuk mengerjakannya dari bagian TKP. Jadi saya waktu itu mengerjakannya mulai dari TKP dulu, karena TKP tidak ada skor kosong kecuali tidak dijawab. Nah, skornya mulai dari 5, 4 hingga 1. Itu saya kerjakan dulu. Fokus saya pertama adalah mengerjakan TKP, kemudian selanjutnya saya mengerjakan TWK. Karena TWK di situ memang full penalaran, jadi saya lebih fokus untuk yang TWK dulu. Setelah itu baru saya terakhir adalah mengerjakan TIU. Ya, alhamdulillah, walaupun nilai saya tidak terlalu tinggi amat, ya biasa aja. Yang paling penting adalah nilai saya bisa jadi peringkat 1 di formasi yang saya lamar. Seperti itu. Jadi memang nggak ada persiapan khusus, semuanya dan saya lihat dari berbagai materi seputar CPNS khususnya pada tahap SKD ini. Tentu tahap-tahap SKD inilah yang sebenarnya menjadi filter yang paling kuat dalam proses CPNS, karena apa yang saya lihat bisa jadi hingga 2/3 pendaftar yang telah lolos administrasi tersingkirkan pada tahap SKD, sehingga ini filtering yang cukup kuat untuk memilih talenta-talenta terbaik yang dapat berlanjut ke tes SKB. Ini tuh ya, salah saya mungkin pertama adalah manage waktu, karena waktu itu saya bekerja, jadi saya bekerja sambil tes CPNS. Jadi ya memang manajemen waktu itu yang paling penting, baik selama proses pembelajaran ataupun proses pengerjaan soalnya ya, karena jangan hanya terpaku dengan fokus satu soal saja. Intinya adalah bisa menyelesaikan semuanya, kalau bisa sebelum waktunya, mereview kembali soal-soalnya dan menjawab dengan setepat mungkin. Itu manajemen waktu. Kedua, pilih bimbel yang terpercaya kalau saran saya, karena waktu itu saya bekerja, jadi tentu dengan adanya bimbel memudahkan saya untuk merefresh kembali materi-materi yang mungkin pernah saya pelajari waktu sekolah. Kemudian juga kedua, lebih terarah pembelajarannya. Ketiga, tentunya kita jadi punya teman belajar.